Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eka Tantiana, NIM 2010 4241039. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Introduction to Counseling. Pengantar dari materi ini adalah ketertarikan terhadap konseling. Ketertarikan terhadap konseling sendiri meningkat pada beberapa dekade terakhir di berbagai belahan dunia. Disebabkan karena adanya penyakit psikologis dan sosial yang timbul karena tekanan kehidupan modern dan tuntutan masyarakat, seperti adanya penyalahgunaan obat-obat, ada kekerasan, rasisme, dan lain-lain yang dialami oleh siswa dan anak-anak, sehingga hal ini memunculkan konseling yang hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan manfaat dan batasan dari profesi konseling itu sendiri. Materi pertama adalah tentang munculnya konseling. Sebelum tahun 1900-an, konseling masih berupa nasihat atau informasi. Konseling sendiri muncul pertama kali di Amerika Serikat sebagai bentuk dari kepedulian kemanusiaan terhadap mereka yang terdampak revolusi industri pada tahun 1850-an hingga awal 1900. Hal yang turut mempengaruhi tumbuhnya konseling ada beberapa. Yang pertama, ada gerakan reformasi kesejahteraan sosial, hak perempuan untuk memilih, pendidikan publik, dan perubahan tatanan kependudukan. Awal munculnya konseling dipelopori oleh beberapa pionir konseling. Yang pertama ada Frank Person, yang kedua Jesse B. Davis, yang ketiga ada Clifford Peirce. Yang pertama ada Frank Person. Dia dikenal sebagai Father of Guidance. Dia memiliki latar belakang pendidikan yang luas. Dia juga sebagai penulis dan aktivis pada saat dia menempuh pendidikannya. Dan dia mempunyai beberapa disiplin ilmu. Dia bekerja sebagai lawyer, insinyur, dosen, dan pekerja sosial. Sebelum akhirnya dia bekerja sebagai reformis sosial dan bekerja dengan para pemuda. Frank Person ini sendiri terkenal karena mendirikan Boston Vocational Bureau pada 1908. Di sini dia bekerja sama dengan anak-anak muda yang konsentrasi pada pemilihan karirnya sendiri. Nah, di sini dia menciptakan buku Choosing a Vocation. Buku ini berisi tentang kerangka karir atau cara memilih karir yang kemudian dikenal dengan Trait Factor Theory dalam bimbingan karir. Step-stepnya itu ada. Inti dari buku ini adalah step dari choosing karir. Yang pertama adalah self-assessment. Apa sih self-assessment itu? Self-assessment adalah penilaian diri. Jadi para individu sebelum memilih karirnya masing-masing, dia harus mengerti dirinya sendiri tentang bakatnya, minatnya, kemampuan, dan keterbatasannya masing-masing, sehingga nantinya dia akan tahu di mana karir yang tepat untuk dia. Yang kedua ada study of option. Study of option juga bisa disebut sebagai pengkajian kita terhadap karir. Jadi kita aware terhadap kesempatan kerja, tantangan-tantangan kerja, kompensasi dari pekerjaan kita, prospek dari pekerjaan kita, dan lain-lain. Jadi kita mengetahui seluk-beluk dengan pasti tentang karir-karir kita. Yang ketiga ada carefully reasoning. Carefully reasoning ini adalah perpaduan dari penggabungan dua tahap awal, yaitu self-assessment dengan study of option. Jadi jika dua tahap ini digabungkan dan ketemu titik tengah yang cocok dengan diri kita, maka itu akan menjadi pilihan karir yang bagus. Frank Person juga menciptakan prosedur untuk membantu klien mengerti dirinya sendiri. Mengerti dirinya sendiri ini di sini dalam hal pekerjaan. Dia menciptakan kuesioner yang berisi tentang pertanyaan mengenai pengalaman, preferensi, dan nilai-nilai moral yang dialami oleh klien, sehingga klien dapat memahami dirinya sendiri. Ide-idenya ini kemudian diterapkan di sekolah-sekolah di Boston secara bertahap. Kedua, ada Jesse B. Davis. Jesse B. Davis ini adalah orang pertama yang membuat bimbingan sistematis di sekolah umum dengan cara menyarankan kepada guru bahasa Inggrisnya untuk memasukkan topik bimbingan karir dalam pelajarannya dengan intensitas seminggu sekali. Tujuannya adalah untuk
membangun karakter siswa-siswa agar mereka dapat menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Menurutnya, bimbingan yang tepat itu akan membantu penyembuhan penyakit-penyakit di masyarakat. Pada awalnya, bimbingan yang diberikan bukan seperti bimbingan yang ada pada saat ini. Bimbingan yang diberikan merupakan pendidikan preventif untuk deal with life. Jadi kita bisa berdamai dengan kehidupan kita sendiri. Kemudian konseling sebagai alat pembantu dalam program bimbingan pada tahun 1914 sampai 1918, program bimbingan sekolah dimulai di beberapa kota besar di seluruh Amerika Serikat. Davis sendiri menyoroti bimbingannya terhadap pencegahan dan persiapan untuk hidup. Dia memberikan layanannya ke lelaki dan perempuan dari semua latar belakang. Kenapa hal ini di-highlight? Karena pada tahun tersebut kesetaraan gender belum didapatkan. Jadi perempuan biasanya dinanti-nantikan, dikebelakangkan. Dan dalam hal ini Davis memberikan layanannya kepada lelaki dan perempuan dari semua latar belakang. Kemudian program ini berkembang menjadi program konseling di sekolah dengan 3 bidang dasar, yaitu pengembangan akademik, pengembangan karir, dan pengembangan sosial. Yang ketiga ada Clifford Pierce. Clifford Pierce mengalami depresi dan paranoia dalam hidupnya, dan dia pernah melakukan suicide attempt atau percobaan bunuh diri. Namun percobaan bunuh diri ini gagal, sehingga dia berkomitmen ke rumah sakit jiwa dan tinggal di sana selama 3 tahun. Karena hal ini, dia menulis buku tentang kondisi mental yang menyedihkan. Buku ini berjudul A Mind That Found Itself yang diterbitkan pada tahun 1908 dan buku ini menjadi bestseller. Buku ini kemudian menjadi platform advokasi fasilitas kesehatan mental yang lebih baik. Dia mereformasi penyembuhan kesehatan mental dengan cara berteman dan meminta bantuan dana dari tokoh-tokoh yang terkenal pada masa itu, yang berdampak pada masa itu. Kemudian karyanya ini juga berpengaruh dalam bidang psikiatri dan psikologi klinis. Karyanya menjadi pelopor gerakan kesehatan mental di AS, termasuk National Mental Health Association dan The National Alliance for the Mental Ills. Clifford Pierce ini juga menjadi pelopor konseling dalam hal kesehatan mental. Selain dari 3 pionir tersebut, perkembangan konseling secara signifikan juga dipengaruhi oleh 3 peristiwa besar yang memengaruhi perkembangan konseling terjadi pada tahun 1900 sampai 1930. Peristiwa penting yang pertama adalah didirikannya National Vocational Guidance Association pada tahun 1913. Asosiasi ini menerbitkan buletin dengan judul National Vocational Guidance Bulletin yang diganti nama menjadi National Vocational Guidance Magazine pada tahun 1924 dan Vocational Guidance Journal pada tahun 1952. Kemudian pada tahun 1984 di-rename lagi menjadi Journal of Counseling and Development. Dilihat dari pergeserannya dari vocational guidance menjadi counseling and development. Pergeseran ini dikarenakan adanya kompleksivitas kehidupan modern. Jadi dianggap konseling harus lebih dari sekedar memberikan bimbingan tentang kejuruan. Peristiwa penting kedua adalah disahkannya Undang-Undang Smith-Hughes oleh Kongres pada tahun 1917. Undang-undang ini menyediakan dana bagi sekolah umum untuk mendukung pendidikan kejuruan. Peristiwa penting yang ketiga adalah World War I atau Perang Dunia Pertama. Peran konseling di sini adalah untuk pengujian dan penempatan sebagian besar anggota militer. Jadi sebelum adanya penempatan, dilakukan tes dulu terhadap anggota-anggota militer ini. Angkatan Darat juga menegaskan pengembangan instrumen dan penggunaan perangkat screening dan tes psikologi yang kemudian hari menjadi gerakan yang populer dan menjadi fondasi awal dari konseling itu sendiri.
Kita membahas tentang pendidikan, sertifikasi, dan instrumen dari konseling. Pada tahun 1920 yang merupakan periode konsolidasi bagi profesi konseling. Kurs pendidikan konseling sendiri diinisiasi oleh Harvard University pada tahun 1911 dengan penekanan pada vocational guidance. Kemudian konselor di Boston dan di New York disertifikasi. Pengembangan standar instrumen psikologis baru seperti Strong Vocational Interest Inventory yang kemudian hari menjadi dasar asesmen konseling. 2 tahun kemudian, pusat pernikahan dan konseling pertama didirikan di New York oleh Abraham dan Hannah Stone. Hal ini kemudian menjadi awal dari spesifikasi konseling tentang pernikahan dan keluarga. Kemudian ada pembahasan tentang teori konseling pertama. Pada tahun 1930 merupakan masa Great Depression, sehingga meningkatkan kebutuhan akan bantuan dan kebutuhan akan konseling yang berkaitan dengan pekerjaan. Teori konseling pertama ini diformulasikan oleh Williamson dan koleganya di University of Minnesota. Teori ini merupakan modifikasi dari teori Parson. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan counselor-centered yang lebih dikenal dengan sudut pandang Minnesota atau Minnesota Point of View. Pendekatan pragmatis menekan pada pengajaran konselor, pendampingan, dan influencing skill. Williamson mengatakan bahwa semua orang punya cirinya masing-masing, seperti bakat, minat, kepribadian, dan prestasi yang dapat diintegrasikan dalam berbagai cara untuk membentuk faktor atau sekelompok karakteristik individu. Konseling juga didasarkan pada metode ilmiah, pemecahan masalah, dan metode empiris yang disesuaikan dengan klien, sehingga konselor harus mengetahui kelemahan-kelemahan klien agar klien dapat menentukan keputusan-keputusan yang efektif untuk dirinya sendiri. Pada tahun 1900 Kemudian ada pembahasan tentang teori konseling pertama. Pada tahun 1930 merupakan masa Great Depression, sehingga meningkatkan kebutuhan akan bantuan dan kebutuhan akan konseling yang berkaitan dengan pekerjaan. Teori konseling pertama ini diformulasikan oleh Williamson dan koleganya di University of Minnesota. Teori ini merupakan modifikasi dari teori Parson. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan counselor-centered yang lebih dikenal dengan sudut pandang Minnesota atau Minnesota Point of View. Pendekatan pragmatis menekan pada pengajaran konselor, pendampingan, dan influencing skill. Williamson mengatakan bahwa semua orang punya cirinya masing-masing, seperti bakat, minat, kepribadian, dan prestasi yang dapat diintegrasikan dalam berbagai cara untuk membentuk faktor atau sekelompok karakteristik individu. Konseling juga didasarkan pada metode ilmiah, pemecahan masalah, dan metode empiris yang disesuaikan dengan klien, sehingga konselor harus mengetahui kelemahan-kelemahan klien agar klien dapat menentukan keputusan-keputusan yang efektif untuk dirinya sendiri. Pada tahun 1930, terjadi perluasan konseling di luar masalah pekerjaan. Pada tahun 1920 sendiri, Edward Thorndike dan psikolog lain menentang adanya orientasi kejuruan di gerakan bimbingan. John Brewer menyatakan ada spesialisasi lain dari konseling yang dituangkan dalam Education as Guidance yang diterbitkan pada tahun 1932. Dalam buku ini, ia mengatakan bahwa semua guru harus menjadi konselor dan pendamping bagi murid-muridnya agar murid-muridnya dapat fokus dan dapat bertahan pada kehidupan di luar sekolahnya nanti. Kemudian, pemerintah juga ada keterlibatannya dalam perkembangan bimbingan konseling ini. Pemerintah AS itu ada mengesahkan Georgian Act pada 1938 yang membentuk Vocational Education Division of the U.S. Office of Education. Kemudian yang kedua ada pengawas negara untuk posisi bimbingan di Departemen Pendidikan Negara Bagian yang dipilih di seluruh negeri.
Kemudian yang ketiga, ada mendirikan US Employment Service pada tahun 1930-an yang menerbitkan edisi pertama Dictionary of Occupational Titles atau DOT pada tahun 1939. Sekian penyampaian materi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan.